Futsal Indonesia tengah bersiap menyongsong salah satu periode paling krusial dalam sejarahnya. Pro Futsal League PFL 2025-2026 akan resmi bergulir mulai 4 Oktober tahun 2025. Bagi sebagian orang, ini hanyalah kelanjutan dari musim sebelumnya. Namun bagi pegiat olahraga, langkah ini bisa menjadi momentum besar untuk menguji apakah Federasi Futsal Indonesia (FFV) dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) benar-benar mampu membawa futsal nasional naik ke level profesionalisme yang lebih tinggi? Cek Waktite mencoba menelusuri lebih dalam, bukan sekadar menyalin rilis resmi federasi, tapi menggali apa arti persiapan ini bagi masa depan futsal Indonesia, bagaimana kualitas wasit, infrastruktur, hingga ekspektasi penonton diproyeksikan, dan apakah strategi internasional seperti turnamen 4 Nations World Series mampu memberi efek nyata? Latar belakang PFL dan peran FFV PSSI. Sejak berdiri pada 2006, Pro Futsal League telah menjadi kompetisi futsal paling prestisius di tanah air. Namun, perjalanannya tidak selalu mulus. Permasalahan finansial klub, kualitas lapangan, hingga perwasitan kerap menghantui setiap musim. Di musim 2025-2026, FFV dan PSSI bertekad menjawab keraguan publik. Ketua Umum FFV, Michael Victor Sianipar, menyebut PFL kali ini bukan hanya sekadar kompetisi rutin, tetapi fondasi kualitas. Dengan dukungan penuh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sinyal sinergi federasi terasa lebih kuat dibandingkan musim-musim sebelumnya. Tantangan profesionalisme dan integritas. Profesionalisme dalam futsal tidak bisa hanya diukur dari padatnya jadwal pertandingan atau hadirnya sponsor. Ada aspek mendasar, integritas perwasitan, transparansi manajemen liga, serta perlindungan pemain. Selama ini, isu kontroversi wasit sering menjadi perbincangan panas di kalangan klub maupun penonton. FFV tampaknya sadar betul, karena isu ini yang paling cepat merusak kepercayaan publik. Tak heran, peningkatan kualitas wasit mendapat porsi besar dalam persiapan musim ini. Pelatihan wasit. Mengapa krusial? Pada 24-28 Agustus tahun 2025, FFV dan Komisi Wasit PSSI menggelar FIFA Mokors Pro Futsal League Match Officials 2025/26 di Jakarta. Program ini menghadirkan Badrul Hashim, FIFA Futsal Referee Instructor asal Malaysia. Sebanyak 54 wasit futsal nasional mengikuti pelatihan intensif. Fokusnya bukan sekadar hafalan regulasi, melainkan pembaruan aturan FIFA terbaru dan simulasi situasi pertandingan modern. Misalnya, bagaimana menyikapi video assistant referee VAR untuk futsal yang mulai diuji coba di beberapa negara, atau bagaimana menjaga tempo laga tanpa menimbulkan kerugian pada salah satu tim. Ketua Komisi Wasit, Yoshimi Ogawa, menegaskan, wasit adalah kunci dari pertandingan yang berjalan lancar, fair, dan bisa dinikmati penonton. Dengan pelatihan langsung di bawah pengawasan FIFA, diharapkan kualitas teknis dan mental wasit Indonesia bisa naik signifikan. Futsal Indonesia di mata FIFA. Langkah ini penting, sebab FIFA menilai integritas wasit sebagai indikator utama kesiapan sebuah liga masuk dalam kategori profesional. Negara-negara seperti Jepang, Iran, dan Brasil sudah membuktikan kualitas wasit yang konsisten mampu mendongkrak kepercayaan sponsor dan menarik pemain asing berkualitas. Jika PFL ingin bersaing di level Asia, FFV harus membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar ikut-ikutan regulasi FIFA, tetapi juga sanggup menerapkan standar global secara konsisten. Turnamen 4 Nations World Series. Strategi uji coba satu langkah strategis lainnya adalah penyelenggaraan turnamen 4 Nations World Series pada September tahun 2025. Ajang ini menghadirkan Belanda, Latvia, dan Tanzania sebagai lawan uji coba timnas futsal Indonesia. Momentum ini bertepatan dengan FIFA Futsal AMECDI, sehingga secara resmi diakui dalam kalender internasional. Dari sisi teknis, ini kesempatan emas bagi timnas untuk mengukur sejauh mana adaptasi terhadap permainan Eropa yang cepat Belanda dan Latvia, serta gaya Afrika yang eksplosif Tanzania. Persiapan tim nasional menuju SEA Games 2025. Bagi timnas futsal Indonesia,
4 Nations World Series tak sekadar ajang pemanasan. Ini adalah simulasi kompetitif sebelum tampil di SEA Games 2025 di Thailand. SEA Games selalu menjadi barometer utama, bukan hanya karena gengsi, tetapi juga karena menjadi tolok ukur perkembangan futsal di kawasan Asia Tenggara. Thailand masih mendominasi, Vietnam mulai stabil, sementara Indonesia berusaha merebut posisi runner-up. Dengan bekal kompetisi domestik yang lebih profesional, target minimal final di SEA Games harus realistis dicanangkan. Tantangan klub dan infrastruktur. Meski federasi fokus ke perwasitan, klub peserta juga menghadapi tantangan serius. Mulai dari keterbatasan finansial, fasilitas latihan, hingga standar venue. Tidak semua kota memiliki lapangan futsal berstandar internasional. Jika FIF ingin menjaga kualitas siaran dan pengalaman penonton, perbaikan infrastruktur harus berjalan paralel dengan peningkatan sumber daya manusia wasit. Sponsor besar mungkin akan ragu jika masih melihat pertandingan digelar di lapangan dengan pencahayaan buruk atau kapasitas tribun terbatas. Ekspektasi penonton dan industri futsal. Salah satu faktor yang sering diabaikan adalah pengalaman penonton. Liga futsal tidak bisa hanya dijual lewat skor pertandingan. Penonton menginginkan atmosfer, akses tiket mudah, hingga kualitas siaran digital. Dalam era streaming, Liga Futsal harus mampu bersaing dengan konten hiburan lain. Jika pengalaman menonton nyaman, maka sponsor lebih mudah masuk, industri futsal pun tumbuh. Analisis perbandingan dengan negara lain. Bagaimana posisi futsal Indonesia dibanding negara lain? Thailand sudah mengadopsi sistem liga profesional penuh dengan pemain asing berkualitas. Vietnam konsisten mengirim klub ke AFC Futsal Club Championship. Jepang menjadi kiblat Asia dalam hal manajemen liga dan teknologi perwasitan. Indonesia masih tertinggal, tapi memiliki potensi besar. Jumlah penonton muda yang haus hiburan olahraga, serta basis komunitas futsal amatir yang masif. PFL 2025-2026 bisa menjadi loncatan jika dikelola serius. Persiapan FFV dan PSSI jelang PFL 2025-2026 memang terlihat lebih sistematis. Pelatihan wasit dengan supervisi FIFA, penyelenggaraan turnamen internasional, hingga sinergi dengan PSSI menjadi langkah yang patut diapresiasi. Namun, tantangannya tidak kecil. Integritas perwasitan, standar venue, finansial klub, hingga ekspektasi penonton tetap harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar wacana. Cekok Kait menilai, PFL musim ini adalah ujian besar. Apakah futsal Indonesia benar-benar siap menapaki jalur profesional global, atau masih akan terjebak pada problem klasik yang sama? Satu hal pasti, publik akan mengawasi. Karena futsal Indonesia tidak lagi bisa berjalan di tempat.